Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari pekan lalu, yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit pada subbab derajat ionisasi atau disosiasi. Jadi yang pertama ada ionisasi dan disosiasi. Nah, dua-duanya ini adalah pembentukan ion. Bentukan ion. Bedanya, ionisasi itu pembentukan ion dari senyawa kovalen polar. Sedangkan untuk disosiasi itu pembentukan ion dari senyawa ionik. Nah, apa itu senyawa kovalen polar? Kovalen polar itu adalah senyawa yang terbentuk dari ikatan kovalen polar, ikatan kovalen atau ikatan kovalen polar. Nah, di sini ikatan kovalen itu apa? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi antar atom non-logam. Itu untuk ikatan kovalen. Kalau ikatan kovalen polar itu ikatan yang terjadi antar atom non-logam yang memiliki perbedaan keelektronegatifan. Tuh. Contohnya tuh HCl, non-logam dan non-logam. Apalagi H2O, hidrogen non-logam, oksigen non-logam. Itu. Ya, berikutnya senyawa ionik atau senyawa ion. Ionik itu adalah senyawa yang terjadi karena adanya ikatan ion. Ikatan ion. Apa itu ikatan ion? Ikatan yang terjadi antara atom logam dan non-logam. Contohnya itu apa? NaCl. Natrium ini logam, Cl non-logam. Itu. Ya, sebenarnya untuk materi ikatan kimia ini sudah ada di buku yang semester 1 itu. Cuman karena waktu yang terbatas, makanya Ibu tidak sempat sampai di materi tersebut. Jadi kalau kalian mau baca-baca, silahkan untuk menambah wawasan kalian. Nah, bagaimana kalian mau bisa bedakan mana atom logam dan mana non-logam? Itu ada di tabel periodik. Ya, baik, kita selesai di sini ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal untuk menghitung berapa derajat ionisasi atau disosiasi dari suatu senyawa. Sekarang kita masuk contoh soal ya. Contoh soalnya bisa kalian baca di slide itu. Berapakah derajat ionisasi dari asam lemah HX bila diketahui sebanyak 0,005 mol asam yang terionisasi dari 0,1 mol asam yang dilarutkan dalam air. Ya, baik, sekarang kita jabarkan dulu soalnya. Derajat ionisasi dari asam lemah HX. Jadi kalau dia H berarti itu asam.
HX ini adalah contoh senyawa. Biasa kalau dalam soal ditulis seperti ini, kalau cuma contoh senyawa. Diketahui sebanyak 0,005 mol asam yang terionisasi. Berarti senyawa HX ini terionisasi 0,0005 mol dari 0,1 mol asam yang dilarutkan dalam air. Berarti mula-mulanya adalah 0,1 mol. Ya. Rumus untuk derajat ionisasi atau disosiasi itu adalah sama. Derajat ionisasi atau disosiasi adalah sama, yaitu alfa sama dengan jumlah mol terionisasi dibagi dengan jumlah mol mula-mula. Sekarang kita langsung cari jumlah mol terionisasi berapa. 0,0005 mol dibagi dengan mula-mula 0,1. Kalau seperti ini gampang, kita tinggal langsung hilangkan 1 nol kalau komanya begini. Jawabannya dari 0,005 mol. Ini ya, Ibu minta maaf sebelumnya. Untuk derajat ionisasi yang pertama kan jumlah mol terionisasinya itu 0,0005 mol dibagi dengan 0,01 mol. Itu harus ditulis juga molnya, jadi nanti mol dengan molnya habis sehingga menghasilkan 0,005. Jadi derajat ionisasinya adalah 0,05 titik, tidak pakai satuan. Ada yang belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, silahkan ketua kelompoknya untuk japri di Ibu. Kalau sudah dipahami, silahkan kerjakan soal yang ada, kemudian langsung kumpul di Ibu Nian. Oke? Selamat bekerja. Ya, yang terakhir, dalam kehidupan sehari-hari, contoh larutan elektrolit dan non-elektrolit itu ternyata ada banyak juga lumayan ya. Karena kan larutan elektrolit dan non-elektrolit itu membahas atau kita belajar tentang asam, basa, dan garam. Kemudian juga belajar tentang kesetimbangan kimia, stoikiometri larutan, hidrolisis garam, kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini yang akan kalian pelajari terus nanti di kelas 2 dan kelas 11 dan naik di kelas 12. Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada apa? Misalnya rasa asam pada buah. Itu berasal dari zat asam. Dimana kita tahu kalau zat asam itu salah satu dari 3 jenis zat penting dalam ilmu kimia yang termasuk dalam zat elektrolit. Ya kan, tadi ada asam, basa, dan garam. Ya, kemudian ada apa lagi? Larutan elektrolit itu, zat elektrolit itu digunakan untuk menghasilkan arus listrik seperti pada aki mobil. Nah, sebaliknya juga bahwa arus listrik dapat digunakan untuk menghasilkan reaksi kimia seperti pada proses penyepuhan untuk produksi peralatan makan dari perak. Kemudian dalam dunia kedokteran, cairan infus itu biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan elektrolit dalam tubuh. Nah, biasa kalau kalian perhatikan pada botol infus itu tulisannya NaCl, natrium klorida. Itu apa? Garam. Ya kan? Jadi termasuk larutan elektrolit juga, zat elektrolit, asam, basa, dan garam. Ya, yang terakhir sini contohnya adalah garam.
garam yang digunakan pada pembuatan es krim untuk menurunkan titik beku air. Jadi biasa penjual-penjual es krim itu taruh garam digunakan garam untuk apa? Supaya es krimnya lebih tahan lama. Dia tidak mudah mencair. Gitu. Jadi itu adalah sekilas contoh, beberapa contoh kegunaan larutan elektrolit dan non-elektrolit dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu rasa sudah selesai materi larutan elektrolit dan non-elektrolit kita. Tapi kita belum selesai ya, kita masih lanjut pada materi berikutnya. Kalau masih ada yang belum paham, mulai dari slide atau pelajaran awal materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, bisa langsung di Japri atau chat di grup ya.